Kalau kami bisa masuk ke dalam rumah-Mu ini Tuhan, berarti kami menerima undangan Tuhan. Dan kami akan menikmati apa yang Tuhan berikan. Dan biarlah firman Tuhan itu mengubahkan hidup kami, menyegarkan kami yang dahaga. Dan lebih dari itu Tuhan, firman-Mu itu bisa membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati kami semua, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Bukan berarti dari Kejadian sampai Wahyu ya. Tapi kita akan baca dari Amsal 25 ayat 28, kemudian dilanjutkan dengan Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Saudara, saya duluan yang akan baca, kemudian di dalam Galatia 5 ayat 16 bisa Bapak Ibu Saudara mulai, kemudian kita gantikan satu persatu ya. Baik, saya akan mulai dari Amsal 25 ayat 28. Jangan dihapus dulu, dimunculkan ya. Amsal 25 ayat 28 demikian firman Tuhan. Bagaikan kota yang roboh temboknya, demikianlah orang yang tak dapat mengendalikan diri. Dari Galatia, silakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Silakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bersama-sama, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, dalam kehidupan ini pernah enggak kita mengalami yang namanya sebuah kegagalan? Sebuah kegagalan itu adalah sepertinya hal-hal yang kecil banget, ya. Tapi itu membuat kita kepingin supaya kita berhasil melakukannya. Tapi ternyata kita gagal. Contohnya seperti ini. Kita mau diet ya, mungkin yang kegemukan dokter bilang kamu gak sehat, kamu mesti diet. Mau diet, tapi ternyata gagal. Kemudian kita mau berniat untuk aku mau berdoa deh, aku mau baca buku rohani, aku pengen baca Alkitab, aku kepingin diberkati dan tahu tentang Tuhan. Kepingin, tapi ternyata gagal untuk dilakukan. Belum lagi mungkin ada yang bosen nih, masalah medsos ya, apa saja itu. Mungkin kita merasa jenuh juga, capek juga ngeladenin ya, sehingga kita kepingin, kayaknya gue mesti puasa medsos nih. Atau juga kita bilang sama diri kita sendiri, aku mau berubah. Dalam hal apa? Aku mau berubah. Tapi tetap gagal. Nah saudara, semuanya ini membutuhkan yang namanya pengendalian diri. Kalau kita pengen sesuatu, tapi kita digoda di tengah jalan untuk melakukannya, dengan berbagai macam alasan sehingga kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, itu berarti apa? Kita kurang pengendalian diri. Niat yang baik, semangat yang baik, keinginan yang ingin kita ubah dalam hidup kita tidak sampai terrealisasi dalam hidup kita.
Karena apa? Kurangnya pengendalian diri. Selama ini mungkin kita cuma bilang, oh aku kurang serius. Oh aku ini benar-benar kurang disiplin. Saudara, sebetulnya bukan itu. Sebenarnya adalah kurang pengendalian diri. Kalau kita punya pengendalian diri, semua yang kita mau, yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita, itu harus ada pengendalian diri. Dalam arti mau mencapai itu harus melewati berbagai banyak hal tantangan. Sehingga akhirnya apa? Kita gagal melakukan ini. Saudara, saya juga pernah mengalami. Dan kita semua pasti pernah mengalami. Oh iya, gagal ya. Minimal hari ini saudara bisa memikirkan dalam hal apa ya pengendalianku kurang sekali. Saya nggak bilang nggak ada pengendalian, saudara. Setiap kita punya yang namanya pengendalian. Buktinya ada sisi-sisi tertentu saudara bisa mengendalikan diri. Tapi ada hal-hal yang tertentu ternyata nggak bisa, seperti beberapa hal di sini kita gagal. Nah saudara, kita mesti mengerti apa sih itu pengendalian diri. Pengendalian diri adalah sebuah sikap tegas yang tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Dan tidak kompromi terhadap segala hal yang bertentangan dengan kebenaran. Saudara, tadi kita sudah bacakan Amsal 25 ayat 28, kita sudah dengar. Dan menyatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri atau orang yang gagal untuk mengendalikan diri itu diibaratkan sebagai kota yang roboh temboknya. Saudara bisa bayangkan dong. Sehingga serbuan musuh itu datangnya itu dari segala arah. Ya, dapat melukai bahkan menghancurkan kehidupan orang-orang yang ada di dalam kota itu. Tembok yang tadinya tempat berlindung, tembok yang tadinya membuat kita rasa aman, nyaman. Kalau tembok itu roboh, kita mungkin gak akan bisa rasa nyaman. Saudara, tembok yang roboh, itu pasti musuh dari manapun, serangan dari manapun itu gampang untuk masuk. Nah seperti itulah orang yang kurang dalam pengendalian diri dan menjadi sasaran yang empuk banget dari berbagai arah untuk menyerang dan akibatnya sangat fatal. Ya memang betul, jika pertahanan kita baik itu gak mungkin diserang musuh. Tapi kalau pertahanan kita tidak baik, itu gampang banget musuh masuk ya, mengganggu hidup kita. Mengapa kita tidak mau mengendalikan diri? Sengaja saya tadi berikan 2 bagian firman Tuhan. Secara gamblang itu dituliskan dari Galatia 5. Perbedaan keinginan daging dan perbedaan dengan keinginan roh. Keinginan daging udah pasti menjerumuskan setiap kita. Tapi kalau keinginan roh itu otomatis akan membuat kita melangkah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara, mengapa kita sampai tidak mampu untuk mengendalikan diri kita? Ada 2 hal. Yang pertama, ternyata ada peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Dan ini keduanya saling bertentangan. Bayangin, yang satu kehendak Tuhan, yang satu kehendak si iblis. Dan hal ini mereka nggak akan bersatu. Coba saudara perhatikan ini. Keinginan daging, keinginan roh itu terjadi peperangan luar biasa. Jadi kalau misalnya kita bilang kita sudah di dalam Tuhan, tapi ternyata keinginan roh, nah ini yang perlu kita waspadai. Karena apa? Keinginan daging itu terjadi karena tidak ada pengendalian diri dari diri kita. Saudara, kita gak bisa berjuang kok pengendalian diri itu sendirian, gak bisa. Pengendalian diri itu bisa kita lakukan
oleh karena ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, perbandingan tentang hidup di dalam kedagingan dan hidup dalam roh. Saya cuma cuplik sedikit saja dari Galatia 5 karena tadi sudah dipaparkan begitu banyak kayak perbandingannya. Yang ingin saya bagikan kepada kita semua adalah bahwa keinginan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab tegas mengatakan hal ini. Sementara keinginan roh menjadi milik Kristus. Dan menjadi milik Kristus itu berarti menyalipkan kedagingan itu. Saudara, pengendalian diri masuk di dalam bagian yang mana? Ada yang tahu? Keinginan daging atau keinginan roh? Keinginan daging atau keinginan roh? Enggak serentak jawabnya. Enggak aci. Saya ulang ya, sama-sama jawabnya supaya enak. Pengendalian diri itu ada di bagian mana? Keinginan daging atau keinginan roh? Keinginan roh. Berarti apa? Terjadi peperangan untuk bisa merealisasikan pengendalian diri itu. Terjadi peperangan yang tidak mudah untuk kita bisa mengikuti keinginan roh itu. Dan akhirnya jangan seperti di awal saya katakan, kita gagal. Karena apa? Kita tidak mengikuti keinginan roh itu. Saudara, keinginan daging itu seumpama ikan ya. Saya bikin ilustrasi ini supaya lebih mengerti. Keinginan daging itu seumpama ikan yang makan umpan. Ini yang sering mancing pasti tahu banget lah kalau ini. Jadi ikan yang makan umpan tapi dia nggak tahu kalau ada kail di umpan itu. Kelihatannya enak, dia makan. Tapi ternyata kail itulah yang menjerat dia sehingga akhirnya kita bisa makan itu ikan. Nah saudara, hal inilah yang digambarkan dari ilustrasi. Bahwa keinginan daging itu kelihatannya enak. Ya, sehingga apa? Tidak ada pengendalian diri. Keinginan daging itu lebih menguasai kita sehingga tidak ada pengendalian diri. Nah mungkin hal yang semula kita anggap biasa. Kita merasa bahwa pantas kok gue lakukan itu. Ya, atau mungkin kita mengatakan gak apa-apa kok. Gak dosa. Tapi saudara tahu, karena seringnya kita melakukan hal itu, maka lama-kelamaan itu akan menyebabkan dosa. Karena kalau kita sedikit demi sedikit, nah itu akan menyebabkan dosa. Misalnya kita bisa katakan kepada diri sendiri ya, kalau kita mau marah ya, kita udah tahu tuh bahwa keinginan roh mengatakan gak boleh marah. Tapi saking marahnya kita bisa bilang, tutup deh Alkitab. Kita bisa bilang marah dikit dah, gak apa-apa. Saudara, marah dikit aja itu akan menimbun menjadi, saudara akan menjadi pemarah. Kemudian mungkin kita bisa bilang ya bohong dikit lah gak apa-apa. Bohong dikit saudara akan menjadi pembohong. Ya. Belum lagi kalau misalnya kita katakan mungkin ya dosa dikit lah. Dosa dikit aja gak apa-apa lah. Tapi justru itu akan menimbun saudara sebagai seorang pendosa. Ya. Bahkan juga mungkin kita bilang ya coba dikit lah. Apa itu coba dikit? Coba hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita cuma bilang ya coba dikit. Saking dikitnya seringan jadi timbun itu dikit. Jadi kita penuh dengan dosa. Saudara, itu semua bisa terjadi karena tidak ada pengendalian diri. Keinginan daging itu tetap kuat. Tapi keinginan roh itu melemahkan kita. Padahal sebetulnya terbalik. Justru keinginan roh itu harus membuat kita kuat dan keinginan daging itu harus kita matikan. Nah saudara, dari hal yang sedikit saja menandakan seseorang kurang pengendalian diri. Bahkan tidak ada pengendalian diri dan jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Nah kurangnya pengendalian diri ini akan menjadi rawan terhadap berbagai godaan dalam hidup saudara dan saya. Jadi betapa pentingnya
pengendalian diri. Dan ini masuk di dalam buah roh ya, di bagian yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Saudara, ketika kita hidup mampu, ya taruhlah Tuhan tuh berkati kita luar biasa. Ya. Lalu kita ingin menikmati semua berkat yang Tuhan berikan. Mungkin kita sering jalan-jalan ke luar negeri, ya nggak apa-apa sih. Tapi apakah itu harus setahun sampai 3, 4 kali, 5 kali, atau 6 kali? Itu butuh pengendalian diri. Bagaimana saya bisa menggunakan uang yang Tuhan berikan, dan bagaimana saya bisa bertanggung jawab dengan berkat Tuhan yang berikan. Dan mungkin juga kita yang mampu punya uang, kita bisa tiap hari makan di restoran. Tapi kalau kita punya pengendalian diri, kita nggak mungkin lakukan itu. Karena apa? Kita masih ingat orang-orang yang membutuhkan makan. Siapa itu yang ada di sekitar kita? Mungkin itu tetangga kita, mungkin itu rekan kita di kantor, mungkin itu teman kita di dalam kuliah kita yang membutuhkan makanan sehingga kita bisa menyisihkan uang kita untuk mereka. Dan saya tidak katakan bahwa seringnya makan di restoran itu salah. Enggak, tapi kendalikan diri. Supaya kita juga tahu diri di hadapan Tuhan untuk menghargai setiap berkat Tuhan. Saudara, saya tidak salahkan untuk saudara yang suka membeli produk-produk yang branded mungkin ya. Yang dipakainya enggak setiap hari, sekali-sekali dipakai gitu. Apakah boleh? Boleh. Tapi terkadang keinginan mata itu lebih kuat. Kepingin beli hal-hal yang branded. Dan sebetulnya itu sudah banyak sekali di lemari kita. Tapi karena keinginan itulah, itu bisa membuat kita pemborosan dalam hal itu. Kurang pengendalian diri. Sebetulnya banyak hal contoh pengendalian diri yang mana kita juga harus belajar di dalamnya. Saudara, kita sering mengatakan bahwa kita bersyukur bagaimana peperangan besar akan persoalan dosa sudah dimenangkan oleh Kristus. Kita sering mengatakan dan bersyukur melalui pujian kita atau melalui doa kita bersyukur untuk cara Tuhan memenangkan kita. Tapi kita juga harus aware dengan pertempuran kecil antara keinginan daging dan juga keinginan roh. Ini yang sering membuat kita gagal dalam pengendalian diri. Nah, ini yang bagian pertama ya. Kenapa kita tidak mampu mengendalikan diri? Untuk bagian yang kedua, ternyata kita sering mencari kepuasan di luar Kristus. Saudara, ada satu tes ya, tes bagi anak-anak untuk mereka bisa nggak mengendalikan diri. Ini sebetulnya udah lama video ini, tapi saya ingin supaya ditampilkan sehingga kita juga tahu bagaimana orang kalau anak-anak aja kalau nggak bisa mengendalikan diri itu gimana reaksinya. Bisa tolong diputar? Not sure. Suaranya ada. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. Mereka When I dibagiin come back, I'll marshmallow. give you another, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Mereka nggak boleh makan. Kalau berhasil mereka akan dapat lagi marshmallow 2. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Pegang-pegang ya. Ya, mengalihkan nih ceritanya.
right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? Gemes tuh. I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Iya. Ya saudara, betapa sulitnya ya mengendalikan diri itu ya. Atas keinginan-keinginan yang muncul dari dalam diri kita. Sebetulnya ini gambaran buat diri kita sendiri ya. Bagaimana pengendalian itu tidak mudah sekali untuk melakukannya. Nah sayangnya penundaan yang mereka lakukan ini bertujuan untuk mencari kepuasan yang sementara. Karena apa? Dijanjikan untuk dapat lagi tuh satu marshmallow. Nah jadi kepuasan yang hanya sementara. Sekalipun ada pengendalian diri ya saudara ya. Saya kalau ingat dengan kepuasan yang sementara, saya ingat dengan kenaikan dolar saat ini ya. Saudara, saya tahu mungkin di antara Bapak Ibu Saudara punya koleksi dolarnya banyak banget ya. Dan mungkin menunda untuk menukar dolar itu ya. Tapi jangan doain supaya makin tinggi ya saudara ya. Kesian orang-orang di luar sana dan rakyat-rakyat yang berdampak akibat dolar ini. Dan lebih parahnya kalau kita mendoakan tentu kita tidak punya pengendalian untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan. Nah saudara, inilah yang dialami oleh setiap kita. Saya belajar dari video ini, begitu saya lihat, saya langsung bilang Tuhan ini aku banget nih. Maksudnya kalau benar-benar tidak hidup di dalam pengendalian diri, kita kayak gitu juga. Ya. Pengen sesuatu yang lebih. Penundaan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik memang. Tapi kadangkala penundaan itu dengan motivasi yang berbeda. Anyway, pengendalian diri itu harusnya menjadi bagian saya dan juga bagian hidup Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah tahu bagaimana akibat daripada kurangnya sebuah pengendalian. Dan dua hal ini kiranya tidak menjadi bagian kita ya saudara ya. Kita tetap bisa hidup dalam pengendalian sebagai orang percaya. Saudara, setelah kita tahu penyebab dosa kurang pengendalian diri ini, ada langkah-langkah praktis yang seharusnya kita bisa lakukan sebagai orang percaya. Saya ingin kita melihat bagaimana seorang yang bernama John Wesley, dia mengatakan bahwa pengendalian diri itu adalah bagian dari anugerah Allah yang memampukan seseorang menuju kesempurnaan kasih. Pengendalian diri bukanlah usaha yang pasif, melainkan kerjasama aktif manusia dengan anugerah Allah untuk mematikan tabiat buruk dan menumbuhkan karakter seperti Kristus. Saudara, kalimat ini John Wesley ini hasilkan dari sebuah perenungan yang begitu dalam tentang kesempurnaan kita sebagai orang Kristiani.
Buat dia kesempurnaan itu adalah hasil kerjasama antara anugerah Allah dan pengendalian diri manusia. Kalau kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar buat kita, harusnya di dalam kita menata hidup kita ada kerjasama yang baik antara anugerah yang kita terima, Allah sendiri yang bekerja di dalam diri kita sebagai manusia yang sudah menerima anugerah itu. Saudara, jika kita sudah menerima anugerah itu, berarti apa yang kita lakukan, kita tidak lakukan sendirian. Tapi kita bersama dengan Allah melakukan hal-hal yang tersulit apapun, dan di situ Allah bekerja dan Allah yang akan menolong kita karena kita melakukannya bersama dengan Dia. Intinya, pengendalian diri itu nggak bisa dilakukan sendirian. Pengendalian diri itu harus dilakukan dengan kekuatan daripada Allah. Pengendalian diri itu membuat kita merasa bahwa Tuhan, aku gak bisa melakukan hal ini, tapi karena anugerah Tuhan, Engkau mampukan aku. Sehingga tidak ada yang bisa mengatakan bahwa aku gak bisa hidup dalam pengendalian diri. Gak bisa, saudara. Karena pengendalian diri itu juga masuk di dalam anugerah Allah yang memberikan kita kemampuan, yang memberikan kita sanggup untuk melakukan pengendalian diri dalam hal apa saja. Saudara, jika kita sudah menyadari akan hal ini, ada pertempuran antara keinginan roh dan keinginan daging, serta kepuasan sejati itu hanya ada dalam Kristus, maka langkah praktisnya ada 5 hal. Yang pertama adalah kita buatlah komitmen. Kita buat komitmen di hadapan Tuhan, membangun komitmen yang baru kepada Tuhan, lakukan komitmen di awal bahkan sebelum kita tergoda dengan dosa yang bisa menyebabkan kita tidak punya pengendalian diri. Melakukan komitmen mungkin kita bisa lakukan setiap minggu di dalam ibadah ini ya, pengakuan dosa, pasti ada pengakuan, ada komitmen baru yang kita bangun dengan Tuhan. Tapi komitmen yang harus kita buat di awal supaya kita tidak tergoda dengan dosa yang tidak dapat kita kendalikan. Pertimbangkan secara matang dan benar. Jangan sampai gara-gara kita emosi, kita salah memutuskan. Apa yang mau kita lakukan bagi Tuhan. Nah saudara, langkah yang pertama ini menjadi tantangan buat kita. Karena apa? Kalau kita mau membangun satu komitmen, itu berarti kita mesti mempersiapkan dengan benar dan mempersiapkan dengan serius. Misalnya kalau kita memang benar mau hidup semakin baik di hadapan Tuhan, kita punya komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku kepingin lo melayani Tuhan. Atau Tuhan, aku pingin lo untuk lebih lagi ikut bersekutu. Aku pingin lo ikut di dalam satu kelompok di dalam gereja Tuhan, mungkin kor gitu ya. Apa di sini ada yang belum ikut kor? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang angkat tangan. Berarti semua udah ikut ya? Janji ya. Semuanya udah ikut kor. Pak, semua sudah ikut kor. Dan saudara, kalau kita sudah punya komitmen di hadapan Tuhan, ingat ya. Ketika kita membangun komitmen dengan Tuhan, iblis tidak akan senang. Dia akan coba supaya kita tidak punya dalam komitmen itu. Supaya tidak terrealisasi dengan komitmen itu. Saudara, saya ingatkan. Contoh ya. Misalnya Tuhan gerakkan, oh aku pengen menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Aku pengen memberi sesuatu di dalam rumah Tuhan ini. Ya apa aja lah ya. Kemudian ketika kita sudah menerima bagaimana Tuhan menggerakkan kita untuk ayo kamu mesti memberikan
Contoh persembahanmu untuk gerejamu. Kita udah komit nih sama Tuhan. Saudara, kalau kita nggak jaga, kita nggak bener-bener serius dengan komit ini, itu ada aja alasan yang bilang kita menunda dulu. Kita tidak mengalokasikan dengan baik komitmen itu dari awal. Nah, ini yang dikatakan sebagai pre-komitmen. Jadi kalau komitmen dengan Tuhan jangan asal komitmen. Tapi komitmen yang disertai dengan keinginan, oke Tuhan, aku mau taat, aku mau melakukan hal ini. Kemudian yang kedua adalah langkah praktisnya adalah jauhi godaan. Saudara, godaan di dalam hidup kita terlalu banyak ya. Godaan untuk kita nggak setia kepada Tuhan. Godaan untuk kita mau menghampiri godaan itu, tertarik dengan godaan itu. Amsal 5 ayat 8 itu menasihatkan bahwa jauhilah jalanmu dari dia. Nah, ini konteksnya adalah perempuan jalang ya. Dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Hikmat Amsal ini pun menekankan soal bagaimana kita tidak bermain-main dengan mendekati dosa secara sengaja. Nah, kalau ada di antara kita yang masih dengan sengaja ya, mendekati dosa dengan secara sengaja, itu berarti apa? Pengendalian diri saudara itu betul-betul belum mencapai yang baik di hadapan Tuhan. Dan saudara, hikmat Amsal ini pun menekankan soal bagaimana kita tidak bermain-main dengan mendekati dosa. Butuh pengendalian diri yang kuat. Berani katakan tidak. Dan berani untuk membuat satu batasan bahwa saya tidak akan kompromi dengan apapun juga yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu adalah sebuah pengendalian. Jadi jauhi godaan secara sengaja. Yang ketiga, kita belajar konsisten dengan perkara-perkara kecil yang membangun kerohanian kita. Misalnya kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita beribadah, kita persekutuan, dan juga kita melakukan beberapa hal di dalam pelayanan Tuhan di gereja Tuhan. Saudara, Allah sering bekerja melalui sarana-sarana biasa dalam hidup kita. Pertumbuhan rohani biasanya bukan melalui lompatan yang besar ya, tetapi justru melalui kesetiaan yang kecil, dan itu intens dilakukan secara terus-menerus. Prinsipnya mulailah dari yang paling bisa kita lakukan dulu, melangkah mesti perlahan dan jangan sampai kita tidak melangkah. Lakukan itu dulu dengan konsisten. Ingat saudara, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menyediakan perkara yang besar buat kita. Yang keempat, kita bangun komunitas yang saling berdampak positif. Kebersamaan dalam komunitas itu akan indah jika kita bisa saling berdampak positif satu sama lain dalam hal pengendalian diri yang sehat. Saudara, hal-hal buruk yang ada dalam satu komunitas, ya kan kita kan beragam dalam satu komunitas ya. Komunitas apapun juga karakternya berbeda, ulah orang yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Nah, apakah dalam komunitas itu kita tetap memiliki pengendalian diri untuk bisa terima orang-orang seperti misalnya masih ada yang merokok. Bukan berarti kita yang suci, kita yang udah benar, kita menjauhi orang itu dalam sebuah komunitas. Tapi kita mengendalikan diri dengan kita berani dekat dengan orang itu. Kita adakan pendekatan sehingga akhirnya kita bisa menolong orang itu dan membimbing orang itu sehingga kita juga tidak terkontaminasi dengan orang itu. Dan saudara, gereja ini menjadi tempat yang baik dalam satu komunitas. Dan di dalam gereja ini ada terbentuk komunitas-komunitas yang lainnya. Ada KOR, ada komisi ya yang bisa mempersatukan kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mempraktekkan pengendalian diri itu di dalam komunitas seperti yang Tuhan tempatkan pada kita saat ini? Dan apakah kita bisa membuat hal yang tidak baik dalam komunitas itu supaya tidak menular dan kita bisa menjadi berkat di dalam komunitas itu.
Dan ini penting saudara untuk membangun komunitas yang saling berdampak dan positif untuk belajar pengendalian diri. Dan yang terakhir yang kelima ini, pengendalian diri ini hanya bisa dilakukan ketika seseorang tunduk pada Allah dan juga taat pada pimpinan Roh Kudus. Ingat saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kita nggak bisa dengan sekuat tenaga untuk memiliki pengendalian diri yang baik. Tapi kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita tunduk kepada Allah dan kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya itu yang bisa menolong kita. Dan keempat inilah yang melandasi keempat hal di atas 1-4 yang bisa melandasi adalah ketika kita tunduk kepada Allah dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, satu teladan dari Yesus Kristus di dalam pengendalian diri. Kita punya teladan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus sendiri di dalam hidup pengendalian dirinya. Saudara, kalau kita pandang salib Kristus, kita ingat bagaimana Yesus Kristus bisa sampai titik kematiannya, dia berada dalam pengendalian yang begitu kuatnya. Dia bisa menggunakan apapun untuk membela dirinya. Dia bisa melawan setiap pencobaannya bersama dengan pimpinan Roh Tuhan yang begitu kuat. Firman Allah yang begitu kuat di dalam dirinya. Sehingga dia bisa melewati semua pencobaan yang dia alami sampai kepada titik akhir dia di atas kayu salib. Ini adalah teladan pengendalian diri Yesus bagi kita. Saudara, pandang salib Kristus mengingatkan bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa kalau bukan karena teladan yang Yesus berikan buat kita. Pengendalian diri harusnya menjadi bagian kita yang sudah ditebus, yang sudah menerima keselamatan di dalam nama Yesus. Pertanyaan terakhir buat kita semua saudara, kiranya ini dapat mengoreksi diri kita. Di sisi mana yang membuat saudara dan saya sekarang kurang dalam pengendalian diri? Kita bisa mengendalikan diri di hal-hal tertentu, tapi ternyata ada sisi-sisi tertentu pun kita kurang pengendalian diri. Dan itu cuman saudara dan Tuhan yang tahu. Di depan kita semua kita bisa mengendalikan diri. Tapi sebetulnya ada hal-hal kita mesti berjuang. Ya. Berperang untuk keinginan daging itu. Supaya kita taat dalam keinginan roh. Yaitu penguasaan diri atau pengendalian diri. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang pengendalian diri. Tuhan, kami semua rindu supaya di setiap sisi kehidupan kami memiliki pengendalian diri yang begitu kuat. Bukan karena kuat kami, tapi karena kami taat dan tunduk kepada Tuhan. Dan juga kami mau dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus itu. Bapa, bantu kami untuk kami bisa diubahkan melalui firman Tuhan hari ini. Ampuni kami kalau mana hidup kami kurang dalam pengendalian diri. Dan Tuhan berikan kami semangat yang baru untuk kami mau berubah, hidup di dalam pengendalian diri. Karena ini adalah ajaran-Mu hari ini untuk kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.